Manusia ini banyak pelupa, Pak. Jadi kalau tidak diingatkan, lupa tarui. Bapak-bapak semenjak masuk Islam, semenjak salat, mana banyak orang salat hari raya, salat sunat, jo salat subuh berjamaah. Hari raya, salat hari raya itu salat sunat. Lalu siapa sudah salat subuh, tidak jago-jago, Pak dah melaki orang salat sunat raya. Pak tak berusuh ya deh. Karena salat hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala aidan ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan akthiru dzikra hadhimil ladzati ya'nil maut. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Bapak pengurus dan jamaah Masjid Al-Falah, semoga semua kita diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan diselamatkan oleh Allah. Tidak ada makhluk apapun memberikan tiga itu kepada kita. Pertama, menyelamatkan kita. Kedua, merahmati kita. Ketiga, memberkahi kita. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, Nabi Muhammad kan bisa memberikan syafaat. Syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang tertentu itu izin dari Allah. Jadi kita tidak bisa berharap begitu juga tanpa ada izin dari Allah kepada Nabi. Maka di dalam hidup ini carilah bagaimana kita akan diselamatkan Allah jangka pendek di dunia ini, dirahmati Allah jangka pendek di dunia ini, diberkahi Allah jangka pendek di dunia ini, sampai nanti jangka panjang di akhirat. Itu tidak bisa kita harapkan syafaat Nabi. Maka setiap kita harus berusaha. Untuk itu jalannya adalah yang pertama, bertauhid kepada Allah. Ya kan? Jadi Nabi itu kaum muslimin tidak kita samakan dengan ahli nujum. Tidak kita samakan dengan tukang ramal. Tidak kita samakan dengan orang mencaliak gari-gari tangan. Nah, Nabi itu mempunyai sesuatu pedoman yang disebut oleh Allah kepada kita,
Wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundirin. Nabi itu diutus oleh Allah memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kenapa diberi peringatan? Manusia ini banyak pelupa, Pak. Jadi kalau tidak diingatkan, lupa tarui. Bapak-bapak semenjak masuk Islam, semenjak salat, mana banyak orang salat hari raya, salat sunat, jo salat subuh berjamaah. Hari raya, salat hari raya itu salat sunat. Lalu siapa sudah salat subuh, tidak jago-jago, Pak dah melaki orang salat sunat raya. Pak tak berusuh ya deh. Karena salat hari raya. Tapi masyarakat untuk salat sunat itu membeli kain sarung baru, membeli baju koko baru. Sudah salat subuh letakkan sajadah ke lapangan tu, tak boleh dikalah orang. Ya kan? Tapi salat subuh yang wajib, yang andaikan dia bisa salat 2 rakaat sunat dulu sebelum subuh, itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Itu kata Rasulullah. Nah, tapi orang Islam yang telah bertahun-tahun ini memahami, ya kan, lebih bangganya salat sunat hari raya dari salat subuh berjamaah. Saya kalau membaca ini teringat Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Kalau engkau ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika salat sunat hari raya, fitir dan adha. Tapi kalau engkau ingin melihat orang Islam yang benar-benar beriman, lihatlah ketika salat subuh. Amboraso di al-falah bukan itu jo. Pada wirid 3 kali sehari. Wirid fikih, wirid tafsir, ya kan? Wirid sudah maghrib. Nah, bagaimana kita memahami? Ya kan? Jadi kebanyakan kita beragama ini, Pak, ya kan? Hendaknya kan meniru Nabi itu. Untuk apa sejarah Nabi ini kita baca? Setiap tahun, setiap bulan, setiap hari. Untuk apa kita baca kalau kita tidak mau meniru Nabi? Ya kan? Banyak kita beragama ini, Pak, kaum muslimin sama orang senam. Orang senam kan itu, Pak. Ambo sama saudara dulu rajin tiap hari Rabu. Kalau kini jalan ya. Kan jalan pagi. Kalau agak lama senam tuh. Kemudian para jemaah sudah tu baju basah keluar. Keringat keluar. Napas kita ngos-ngosan. Kalau tidak dia ketiak reksona bau kambing. Tapi orang senang-senang kan. Lalu sore sampai sore orang senang begitu. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, makanya Nabi kaum muslimin tidak ada menyuruh memperingati hari lahirnya. Walaupun kita buatnya maulid, tidak ada Nabi nyuruh. Yang disuruh Nabi itu bagaimana engkau beragama itu, ya kan, bisa berangsur-angsur seperti saya. Ya kan? Nabi itu bapak-bapak ketika meninggal, ya kan, masih ada uang engkau ya ayah. Pagi tadi ada 3 dinar. Tapi lah hambo sarakah. Nan tinggal ya. Ya kan? Nan tinggal air apa? Galuak. Kalau dibasuh namanya timbo. Timbo untuk penimbo air bodoh. Itu kekayaan Nabi dan tinggal kutikonya ke meninggal. Muhammad begini coba jadi.
Kabun sawitnya sekian meter, ya kan, tokonya sekian petak, sawahnya sekian piring, ternaknya beribu-ribu ekor, ya kan? Begitu. Setelah mati karena lupa menginvestasikan untuk akhirat, bacakah anak biniku, ya anak binimu dong. Iya kan? Banyak terjadi. Orang yang seperti ini kaum muslimin, artinya apa? Tidak memahami bagaimana seharusnya kita beragama. Iya kan? Sehingga Nabi dengan simpel menyampaikan hadis pendek, bukan ulang tahun aku yang kau pentingkan wahai umatku. Yang penting itu apa? Aksiru, perbanyaklah olehmu. Ya kan? Coba takut ujungnya. Mungkin kok nak rancaknya di sana itu, aksiru, perbanyaklah olehmu mengumpulkan harta. Ambo jalan mengaji kepada Pak itu Kasorolangun masuk ke dalam hari kami rengke. Namanya Kecamatan Limun Tengah. Kironya di sini orang menambang ame. Kalau nan Karasaki itu ada 1,5 kilo ke dapet. Kalau gini dah arah pitinya rame 3 juta lebih. Iya kan? Tapi saya tanya setelah wirid, ada enggak orang yang menambang emas ini yang tidak salat? Oh ada ustaznya dalam bertanya itu saya aja. Pindah wudhu aja. Mendulang ameh. Coba bayangkan. Apa manusia yang banyak lupa? Kejadiannya untuk apa? Nabi itu membacakan hadis, perbanyaklah olehmu harta, bukan itu. Aksiru zikra, perbanyaklah olehmu mengingat. Mengingat apa? Sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Nama hilang kelezatan hidup tuh Pak. Pertama-tama dulu sakit. Coba Pak calik-calik. Setiap hari manusia yang ingin memperbanyak harta, indah ada waktu untuk beribadah. Karena apa tong piti waktu tidak cukup. Gitu Pak, tidak cukup waktu untuk petong piti. Suatu saat, ya kan, di pancuang talang katura diambil ke sambang dadia labiahnya ke kayu tundo malang tak bisa ke ditulak muju ndak dapat ke diraya lah malang parasen besu dapat sakit semuanya rusak, ginjal rusak, jantung rusak, paru-paru rusak, liver rusak. Biarlah habis pitih dan kau buat tadi asa penyehati lain sehat. Dia orang-orang piti banyak tu kalau lah sakit Pak, habis lah piti itu sadonyo asanya sehat. Coba bayangkan. Tio hari hilang ibadah mencari piti, mati takui. Atandonyo takui ke Jerman bau be, ke Jepang bau be. Ya kan? Kau orang pintar baru be. Nanya sebut orang pintar tu dukun Pak, dukun tak semayang. Hanya sebut orang pintar. Sebab nak datang tu orang pandi. Ya kan? Jadi nanti banyak disuruh Nabi memaingi itu tidak memperbanyak arato, tidak memperbanyak kabun, tidak memperbanyak auto. Ya kan? Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Kuinda awak masing-masing kan kau mencuba tu Pak. Kita ceritakan Nabi gak berdua ya Pak. Masalah kematian Pak. Awak kan datang dah Pak nanti. Percaya tak Pak Pak mati? Cubalah menunjuk seorang yang tak percaya mati. Biar guru sidik, guru karate, guru jitsu. Cobalah menunjuk. Ambo guru karate ya saat tiba malaikat tu nanti ambo lawan. Cobalah menunjuk kat seorang. Menunjuklah. Tak ada dah.
Ini bapak-bapak. Ya kan? Kaum muslimin, Nabi Daud, Pak, itu kan dahulu dari Nabi Ibrahim, Adam, Idris. Jadi dahulu Nabi Idris dari Nabi Ibrahim, Adam, Idris, Nuh, sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Idris inilah orang yang pertama mendesain pakaian. Baso piamannya tukang nyai. Tapi kalau lah pindah orang piaman ko ke Jakarta ndak nyai lek. Sajale-jale wae tukang nyai di piaman. Tiba di Jakarta lah tailor jenye. Nyota gak orang piaman Bapak. Tukang nyai je tailor itu kan itu ya nyata. Tapi Nabi Idris itu mendesain pakaian untuk menutup aurat. Setiap jarumnya turun naik, coba kan turun naik jarum itu menjahit itu satu naik jarum subhanallah, turun subhanallah, naik subhanallah sampai pakaian sudah. Kenapa? Karenanya menjahit manual. Jadi ibu-ibu ambo tunjuan kalau ingin zikir sedang manggil yang lado jangan belindir jo. Lepas dengar ibu tu. Bapa lihat ke batu lado lihat bisa ibu zikir. Subhanallah. Subhanallah. Belindir bagi cik ibu meriangnya itu putang. Jadi malaikat maut kagum. Bagaimana? Kagum ya Allah. Saya kagum. Idris ini dia ada mengusahakan untuk dunia. Tapi dia tidak terkontaminasi dengan dunia. Sambil menjahit dia tidak lupa zikir kepada engkau. Ya Allah. Kalau kami malaikat zikir ke engkau tiup dati. Itu tak mengherankan. Kenapa? Kami tak punya nafsu. Bawa Rambo mencari baliho calon wali kota, baliho calon bupati, Ambo Baputa di Riau, baliho calon gubernur, tidak ada nama malaikat cik. Kurang susah. Kenapa malaikat tidak ikut? Dia tidak punya nafsu, tidak punya keinginan. Jadi kalau kami para malaikat zikir saja kepada engkau, itu wajar. Manusia ini punya nafsu. Ya kan, saya kagum dengan Idris ini. Boleh enggak saya berkunjung ke rumahnya untuk berteman dengannya? Insyaallah boleh, tapi jangan diambil engoknya lo, jangan kau matinya lo. Enggak, bertamu saja. Mengambil roh itu kan seizin engkau ya Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Lah datang Nabi dari sini. Dia jus naga, ya kan? Ketupek pitala, ya kan? Nasi ramas beringin edi, ya kan? Gulai cancang Pak Nurdin, sup jangan orang mage, duduk lekang. Indah adanya sentuh aja. Makanlah kata Nabi Idris. Ana malakul maut. Saya malaikat maut. Saya nak makan. Oh, malaikat maut berkunjung ke rumah Ambo. Lah tiba jangkonya Ambo meninggal. Cik Nabi Idris. Alun, Ambo ingin berteman dengan engkau. Engkau manusia punya hawa, punya nafsu, punya syahwat. Tapi tidak lupa kepada Allah. Jadi sekadar bakawannya Ambo saya, iyo. Kalau apa tapi bakawannya malaikat maut ko ibu, ibu minta. Indak na ibu kecen dia lah tahu mah. Malaikat awak akan bakawan. Salapik sekatiduran sawanta sekalang ulu gitu. Isai lia semudia.
Mamana dan jangan capek nangok dan dia capek nak. Kan? Anak dia nado jangan nalun malaki leh. Ya kan? Lah malaki anak tu. Ba kecil melekat mau. Ya nanti ada yang bercucu. Kalau ditanya taruh itu ya kan? Dah mau apa mati. Ya kan? Tapi Nabi Idris tawaliat Pak. Ya kan? Supaya saya semakin taat dan semakin yakin. Bukan saya tak taat, bukan saya tak yakin. Tapi semakin. Cubalah kamu sakit mati itu minta izin ke Allah. Tawaliat Pak. Kalau awak memana kalanya minta cuba mati. Yo mana kecil melekat maut. Yo lalu lah. Langsung Nabi Idris sekolah. Lalu lah monju atau lah nyelipet tangan. Kalau Idris nang kini dah ada melekat maut baso-baso tu. Yo karate dari belakang. Kutiku angoknya tu dicabut, melekat maut kau menangis menjelit. Begitu dia menahan sakit. Mati lah dingin macam. Apa kata malaikat maut? Kalau tiba jangko mati sebenarnya ya Allah alun. Mana pandai medu ya lah. Malaikat maut kau memati orang tu pandai apa? Medu ya nak bisa. Jadi dapat setiap orang nalanya mati. Ledo dia. Kelama rinyo Kau itu orang tu sekali setahun kan misalnya pulang kampung kan. Dimohon hidup Nabi Idris balik. Nyotanyo di malaikat maut bahasa bocah dia engkau tadi ketika angok tu dicabut engkau menderita sekali tapi tak bisa bersuara lagi bahasa kinya. Kalau di kampung buang kambiang tak 20 ikut ndak didabiah kambiang tu dong dikabek sehari-hari kakinya tu dikubah itu ke 20 ikut tu pisau ndak tajam di kumpulan sakitnya lebih sakit dari itu. Itu Nabi Idris Pak. Indah orang kaya nak mau zakat. Kan masih banyak orang kaya nak nalun berzakat. Ya kan? Kalau semua orang kaya sudah mau berzakat Pak, tidak ada anak-anak miskin yang putus sekolah di negeri kita ini. Nan banyak tu sempili kaya. Hari hujan payung nyokapi, inyo takaja onda nyoiri, kok kemakan oleh ayam nyo dabi ayam saki, akhirnya nyusir ini lalu dengan saji. Kalau garin tu nak diusir ini. Ini. Ya kan? Itu Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim Pak, pekerjaannya setiap hari ini selain dari beribadah, dia benar-benar bisa menseimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Jadi umurnya panjang, kira-kira 300 tahun, dia kaya. Tapi diseimbangkannya antara hablum minallah dengan hablum minannas. Jadi Nabi Ibrahim itu setiap hari Pak ada catering. Terimanya pesan enggak lele. Pokoknya menyediakan catering. Jam-jam makan, kurangnya jamu pulang makan. Punya gila piti. Sepanjang hidupnya itu korban dari raya wajib 1000 ekor kambing, 100 ekor jawi. Karena dia memang kaya. Tapi kaya pemurah. Ya kan? Ini Bapak. Kalau kini orang kaya Pak, banyak membeli tanah. Sini ada tanahnya. Kalau mati, tanah itu terpakai sepanjang badannya. Karena tanah pun tak mungkin awak rugi, ragonya naik terus. Ya kan? Aku jika rago tanah kau naik, awak sakit mati. Habis ini mudah tinggal sampai idahnya lelaki je pacar lamanya. Wah cutu dalam kubur jeliat. Tanah namanya tadinya jual lelaki barunya.
Jadi kalau ada apa nan datang kini nan datang kok kali terdengar kejadian. Alai, ada tanah apa banyak, buatlah rumah tahfiz. Ya kan? Buatlah pesantren. Ya kan? Jangan nak mencari-cari kayu untuk awak je lebar kata makan awak lagai apa. Ambo ustaz imbo-imbo orang mengaji ke nyopak ndak mau kurui pada ambo kalau sasak ngok bo jalan. Ya kan makan nak buaya aja. Nah, tadilah makan di simpang 3 tu. Yo asyik si Tony gulai kambing seko. Ndak tahu. Atau dia gigi orang satunya apa? Tu mengko namo ambo tu ustaz untuang sayui tapi dapat. Jadi nama-nama tanah banyak, manfaatkanlah untuk agama Allah. Kalau banyak anak-anak kita di pesantren jadi ulama, Pak. Coba bayangkan. Bara sedekah jariah yang dapat lakukan tu maili taruh. Sebanyak tu orang mendidik di sini, sebanyak tu orang beribadah. Ya kan? Ini. Jangan tanah rumah kos ke rumah kos ya Pak Wei. Ambo nak melarang nak kok kombe rumah kos lah, buat dekat kampus. Tapi jadi persewan ke mahasiswa. Sampai sininya. Kan? Akhirnya orang berumah kos kok Pak. Ndaknya tanya apa kok mahasiswa orang tua nak mampu anak yatim. Alam baik, alam punya baik. Itu tengkulak itu namanya. Untuk apa-apa lah nombor dari ambo umur 50. Di martabak Mesir 2. Tu espokat 3 kali. Ya kan? Kalau baju berada sekali pakai cengi lo ada orang. Ambo kalau Pak tanya gini dah, ma baju Ustaz, yo nak pakai gini Pak. Dan di rumah ada baju dia lu tahu leh. Ada pakai apa? Bisa besoknya lagi ada orang baju ndak bajai, ndak berpola. Ya kan? Betutui ke muka, betutui ke bawah, berkabik di tengah. Namo awak hilang sekali tu Pak. Bawa mai tu kemari leh. Sudah zaman dia orang bawa mai tu kemari salat leh. Hilang gala, hilang reputasi, hilang apa saja manusia nan tinggi pangkat, nan tinggi kedudukan, nan banyak titel, kalau lah mati main. Hebat ayam dari awal. Pernah anak ayam bertanya ke induknya, ma, iya nak, manusia banyak nagalanya ma, BELCMA, DRS, profesor. Awak bahamang ku ayam, sabar selamat nak. Manusia tu kalau lah mati mai saya namanya saya tidak sebut orang mai saja. Awak kalau lah mati terkenal nak ada ayam geprek, ada ayam lado hijau, ada ayam kecap, ada ayam tong, ya kan? Banyak kalau awak kalau mati aja, ya kan? Oh apa profesor, doktor, insinyur, LC, banyak kalau orang ini Pak. Itu kalau lama hilang. Dek pemerintah saya tidak boleh disuruh itu Pak. Cuma kartu penduduk Pak, le ada titel. Tidak boleh. Tidak temui di kartu itu pendek. Ya kan? Nah, cuma kalau ambo deh Pak Dr. Andes Haji Ristawardi Datuk Marajo Golden Stick. Lain temui di kereta penduduk tu. Tak. Hanya gue Serista Wardi. Apalah ilah mati. Tak ada nama itu lagi. Mayat. Kalau lah jadi mayat tu bah. Tabuh di gua tigo badan baganju balik pulang ke tampai asal mula jadi surui ke tanah nan sabingka. Badarun lah ayat pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo. Langkok si tanggi ayat bungo. Bararak lalu ke surau tibo di surau dibujurkan mai yang salat sampai takdir. Sudah tu mauju ke pasaru, iyo ke pandang kuburan.
Tak boleh di liang lahat tanah sekapa bapa kalang. Mair yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan. Tataga mejan nanduo. Majalo sipud yang hitam. Doa dibaca penghabisan. Kubur tertimbun orang pai. Ya tak? Coba ulang balik. Membaca itu balik ulang lah. Apa dah? Akhirnya pertanyaan ambo, sayang orang kawininya. Kalau mati bininya tu, dari timbun kubur. Lemuhnya membuat pondok-pondok ketek sana. Tunjuk niam bini aku gak sepakan lena. Nah, ada pak alun tumbuh rumput di kubur bini itu lain jolah bini dia. Ya kan? Jadi kalau kita sayang kepada Rasulullah, bukan mengingat hari lahirnya, tapi ingatlah sunnahnya. Jalankan sunnahnya itu. Ya kan? Nabi itu untuk apa tu? Ingat-ingat hari lahirnya tu Pak. Inilah dijamin mesut. Serugo. Ristawardi ko lah Pak. Nyo lahir tanggal 10 bulan Juni 1952. Ya kan? Tiba 10 Juni 9 balik. 2025 tahun yang ketiba kan ulang tahun yang ke-73 tu. Sapakan hari ulang tahun tu ketiba, tiba melekat ke rumah hamba kelima ni. Risawari, yo. Waang pas hari layang tu nanti waang mati je. Lemo jombo ulang tahun. Jale ulang tahun Pak, mengaji saya tak payah boleh. Tanya dia anak, ya, kau jadual lah ya sih, kau gini mana payah. Cari di kau tu, tu ayah kemati tanggal segitu tu, lanjut laporan dia melekat. Ya kan? Atau ulang tahun apa jingkrak apa panggil namanya band organ tunggal ulang tahun pernikahan nan ke-50 pernikahan emas. Tu apa basuk-suknya bini apa tu tangan tu lah meretek tu. Wah dah kaya 50 tahun sudah nikah kan lah kaya tu. Umur 25 saya nikah Pak. 50 tahun sampai menikah. Lah 75 umur tu. Lebih-lebih orang kini lambek begini Pak. Entah ada LGBT entahlah. Dia banyak orang kini sampai puluh umur dunia ini. Ya kan? Ambo dulu boleh tangkek jadi karyawan Pak ini. Mau kecil engkau biaya mau biaya engkau ini. Ya kan dia jadi karyawan tetap. Rancak awak capek begini itu. Ya kan? Kemudian dapet lo dalam lamin. Ya kan? Dapet dalam lamin tu bapak itu bergaul je ndak ada senyomen lah. 10 bulan sudah tu lah ya. Kalau 10 bulan tu ndak ada Pak. Nyonya itu awak sudah nikah kok. 3 bulan dah lahir sana. Tu datang kepala awak dia. Ya kan? Jadi ke depan apa saja hari-hari Islam ini, ya kan? Yang akan kita ingat itu sunnah Nabi. Kalau kita beramal sesuai dengan sunnah, maka kita tidak menyelisihi Nabi. Kalau kita tidak menyelisihi Nabi, kita sapayong ya Nabi. Iya kan? Jalan Nabi Pak untuk awak saya tidak perlu ulang tahun tu. Pak jangan ingat-ingat ulang tahun pernikahannya lah. Malah mencari anak orang apa tu Pak meretek-retek tu. Nyonya suruh ada anaknya apa menyuai mama menyuai papa itu. Jatuh sendok tu. Tangan tu lah digarak. Awak laga. Digarak namanya di Kempuan lah digarak jatuh. Iya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita jalikan Nabi Ibrahim tadi. Umurlah Nabi 280-an. Rupalah disuruh malaikat maut mencari angoknya. Dari jauh malaikat maut tu Pak meretek mencari Nabi Ibrahim tu. Bapak itu. Nyo caliak hidung menyabui Allah, nyo caliak mata menyabui Allah. Sado tubuh Nabi Ibrahim tu percaya. Abang ambil angoknya kok. Iya kan? Ama nyamarnya jadi orang pikun.
Jadi orang pikunnya jadi manusia pingkun. Nyo bimbang Nabi Ibrahim. Naik ke rumah lo nyet. Pandai Nabi Ibrahim kau baso tinggi pak binyet. Tiba di rumah, ada tamu di bawah naik, ada alik di bawah duduk. Dikata ngahan nasi. Lai makan malaikat maut tadi lai. Pinyo masuk ke hidungnya, ke telinganya. Nyet. Kamu cuang masuk nyet. Itulah awak kalau lagai pedang aja. Tak tentu nama muncung aja. Nyo tolong Nabi Ibrahim. Hendaklah nyo mengganggu muncungnya doh. Mana kamu mengganggu muncung? Nyo malaikat nak makan. Ya kan? Itulah permisinya kan. Permisinya Pak. Nyo masuk Nabi Ibrahim piti ke sakunya. Ambo tak butuh ikut aja. Dia kata lo dapat berjalan insyaAllah. Alun 10 langkah malaikat maut ko paila do. Nabi Ibrahim mendoa. Ya Allah. Ambo rela mati hari kini ya Allah. Dah lantai yang ambo kalau pikun serupa gaya tadi. Jalai kaba ibadah makan sendak tentu nama muncung ledo ya Allah. Umur ambo lah 280. Kok lah tiba jangko mati ambo hari kini ya Allah ambo rela. Kecik Nabi. Balik malaikat maut tadi. Apa itu caranya dia Pak. Kamu ambil angok nabi-nabi itu. Tapi orang-orang yang curang pemilu Pak, itu karate saja. Cantik kan Pak? Orang menyogok ke jadi itu, cantiklah kematiannya dia Pak. Kalau nyo tak tobat, ya kalau tobat diampunkan Allah. Ada nanti nganya indah. Ambo tadanga tadi engkau mendoa. Ya Allah, jalah ambo sampai sagai apa tadi. Takui ambo baaka zikir tu sedang makan sendak tentu muncung. Itu doa engkau tadi. Iyo kata Nabi Ibrahim. Pak atau Pak, ambo sawananya malaikat maut. Tapi engkau tu kawan Allah, kekasih Allah. Mencaliak tubuh engkau bercahaya dari atas ke bawah tu ragu ambo dimakan ambo ambil. Tapi engkau karena sudah meminta ke Allah dan saya itu sebenarnya memang sudah disuruh Allah mencabut rohmu, ya kan? Cuy itu nyo datang ke Nabi Ibrahim, ya kan? Dia awak ndak seperti itu Pak. Kita minta saya husnul khatimah. Sebab orang nak Nabi dah Pak. Ya kan? Kaum muslimin dia suruh lalu dari malaikat maut lipik tangan. Pas angok tu tiba di batih Pak. Dia kan dari bawah. Pak cuba ni. Dia dari ujung kaki kau dicabut sama Pak. Dia dan cuba lo kau dah. Tiba di batih. Batawi batih kau malaki angok keluar. Apa itu? Menahan sakit. Dan itu sekali lagi Nabi. Tadi Nabi Idris, kini Nabi Ibrahim. Coba bayangan Firaun nang kini itu kok mati gitu buat. Macam-macam ni kerajanya. Kalau Firaun Nazari kalah karam dilaui. Tapi Firaun kok ti ilang timbu apa? Bisa di masanya tibo lihat Firaun tu. Jadi intinya setiap kita mengadakan tabligh akbar, apa saja judulnya, kita harus kembali kepada perintah Allah dan Rasul. Kalau itu yang kita kerjakan, tidak ada salahnya Pak. Bila keluar dari sunnah Nabi itu salah. Ya kan? Salah Pak. Nah, jadi jangan keluar dari sunnah Nabi. Apa caliak patangko di KN 3 tukang sarang hari. Orang menyebut pawang. Coba Pak, apa aja satu-satu lo itu Pak. Asal proyek Pak, aja ke tukang itu je minta tolong. Lain terangnya ada Pak dong. Kalau Allah minta tolong ke proyek ko ya Allah, kalau tiba ya kadang anyuinya. Tolong ambo ya Allah. Coba tanyuan kat kapawang hujan tu, kajambannya dia bisa menahannya. Jalai hujan yang kenyataan,
kajambannya sini bisa nyutan. Pipisnya kalau di Bukit Tinggi kanciang no. Ya, ai bisa tan no. Awak picayo tujuh itu. Baba yelo maha dari tanggal 4 balik sampai tanggal 9 balik hujan sehari di ibu kota. Nah, ini pawang tadi lah banyak dapat pitih. Kadang-kadang orang terlampau jadi pandai jadinya. Terlampau jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, saya doakan semoga jamaah Masjid Al-Falah tetap berdiri kokoh dalam tauhid seperti Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim itu, Pak? Qul sadaqallah. Disuruh oleh Allah ke Nabi Muhammad, katakanlah Muhammad, Allah itu benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Engkau ikutilah sunnah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim? Wa makana minal musyrikin. Tidak pernah dia mempersekutukan Allah walaupun dibakar. Dia tetap bertauhid. Acu itulah wa andaknya bagamu. Bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah. Orang lahazan orang tu ya. Nah, jadi ambo tadi jawab Pak Abbas dek kami dari kampung, itulah kami jamak salat Isya. Kaum muslimin ikut mengaji di Al-Falah ko buah salik sekonya. Nan sabana mau undang orang simpang tigo. Ya kan? Giria Intan Permai. Rumah-rumah bautang ko namo rencak-rencak. Diambo namo rumah ambo Cimpago Permai. Iko Geria Intan Permai. Rumahnya rumah BTN-nya, bangunan tidak normal. Lah duo kapling di Sambuangan keteknya rumah. Namanya selangit. Nah, ini Bapak. Jadi yang buka pai kasinan tu diundang oleh beliau. Beliau na mantan nambo kemari, beliau lo nang membawa balik. Pak, bepantun nambo cek boleh. Di mana letak jalan Kataluak dakek pasar Padang Luar. Sungai Tanang di Bukit Tinggi tasabui ayen jojanya. Di mana ko pintu ke masuk sinan lombo ke keluar. Lapeh lambo jati nan suci jemukon nan jani. Ya Allah, masuklah jamaah Al-Falah ko ke dalam surga ya Allah. Nama menciloh kotak musajid jani. Nama bawa sepatu baru orang pulang jani. Tapi saya memandang jamaah Al-Falah ini sesuai dengan nama masjidnya, Al-Falah orang yang menang. Saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua jadi orang menang di dunia sampai menang pula di akhirat. Amin. Ambo berkira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.